Panasnya luar biasa, 39 derajat Celcius. Loh, Allah Akbar. Guys. Ini telobok ini. Allah, sini tak pegang dulu. Oh, hati-hati gembur nih. Ini keras banget nih. Karetnya keras banget ini. Keras banget. Udah karet keras banget kok bisa ya? Oke guys, kita start dari sini ya. Kita akan muterin Tumpur Lapindo lewat tanggul atasnya. Naik motor. Dalam? Lurus, Porong aja masuk sana, jangan masuk sini lo ya. Oh, lewat PLN. Oh ya guys, ya. Ini saya dipandu sama Pak Muji, teman Pak Puji ya. Dulu yang mandu saya di videonya yang viral. Mana teman saya ini? Nah, ini awal-awal kita akan lewat jalur embong dulu, nanti kita akan naik ke atasnya. Gak enaknya sih kalau kita motovlog gini kita nggak dipandu sama Pak Puji. Cuman ya ini insya Allah saya sudah banyak sedikit mengerti informasi tentang lumpur lapindo, jadi saya akan sedikit menceritakan ke kalian. Karena di tahun kemarin, 2 tahun sebelumnya saya udah ya sering konten sini sih. Insya Allah saya tahu informasi yang akan sampaikan nanti. Kalau misalkan ada yang kurang ngerti tentang informasi lumpur lapindo, bisa kalian tonton di video saya sebelumnya. Ada di playlist seputar lumpur lapindo teman. Nah, ini kita sedang mengikuti Pak Puji. Ini kita masih ada di jalan rayanya ya. Tahun 2020 ini, tahun 2022 ini ya jalannya masih mulus, enak. Kemarin 2 hari yang lalu itu sempat ada banjir di Gempol, makanya saya bingung mau lanjut apa enggak ke lumpur lapindo, karena jelas gak bisa ke atasnya ya, ke tengahnya ya, kalau kita hujan-hujanan ya, apalagi dekat-dekat hujan. Minimal butuh setengah hari atau 10 jam untuk lumpur itu bisa sedikit mengeras ya. Kalau enggak nanti itu banyak lumpur-lumpurnya teman. Ban kita ini Polsuska, polisi khusus kereta api. Nah, ini putusan tol tadi teman-teman, bisa dilihat ada putusan tol. Nah, ini kita akan naik ke atas tanggulnya nanti ya, full motovlog. Kalau tahun kemarin, 2 tahun yang lalu itu saya bonceng Pak Puji. Nah, kalau yang sekarang ini kita motovlog, naik motornya ya. Jadi mungkin bisa jadi rujukan buat teman-teman yang mau tur lumpur lapindo, bisa. Motornya masih tetap sama, motor Revo yang saya numpahin waktu itu. Helmnya pun masih sama Pak Puji. 2 tahun yang lalu. Beliau masih ingat sama aku. Terus pas ketika ada Niko channel. Oke, siap. Niko channel waktu ke Lapindo kedapatan Pak Puji yang jaga. Jadi ya ibaratnya, wah pas Niko channel nitip salam ke Pak Puji. Pak Puji salamin ke Cak Son. Jadi Pak Puji yang direkam, Cak Son salam. Saya akhirnya bikin kayak lama gak ketemu sama beliau. Akhirnya ya udahlah, saya balik lagi ke sini. Persis yang 2 tahun yang lalu yang viral itu, yang berapa juta yang nonton itu, saya juga bulan Februari yang kesini. Ini kita masih exploring di jalur embongnya dulu teman ya. Nanti kita akan naik ke lumpur lapindonya, ke tanggulnya. Videonya akan sangat panjang sekali. So keep exploring and recording. Saya bingung mau bikin jargon ya, kata-kata ya. Kalau keluyuran tuh kayaknya kurang enak, kayak endeso gitu. Kayak anak-anak agak teratur, kayak gak diatur keluyuran itu, kelayapan.
Jadi saya bikin jargon mulai dari sekarang, keep exploring and recording. Kayaknya belum ada itu. Jadi tetap eksplorasi dan tetap merekam. Nah, ini kita diarahkan lewat PLN. Seperti biasa kita lewat PLN teman-teman ya. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana suasana asli di desa sekitar Lumpur Lapindo ini teman-teman ya. Nanti insya Allah kita akan muter sampai ke rumah Via Valen, tapi nanti kalau setelah turun dari Tanggul teman-teman ya. Itu kode apa dari Pak Puji saya nggak tahu. Oh, kode, oh berarti disuruh belok kiri. Oke, kita akan ikutin. Nah, ini by the way teman-teman, kalau kalian nggak ada yang ngawal, jangan ya jangan naik ke atas Lumpur Lapindo ya, nggak boleh. Harus ada yang ngawal kayak begini nih. Oh, di sini ada makam teman-teman. Nah, ini ibaratnya saya versi lain ya. Kalau yang 2 tahun lalu saya bikin bareng Pak Puji, ada narasumbernya. Sekarang ini yang bikin versi Lumpur Lapindo motovlog. Oh, lewat sini men. Ternyata ada orang ngerit-arit. Ini kita ada di danau buangan air Lumpur Lapindonya teman. Oh, kita dilewatin sini-sini. Oke. Karena beliau orang sini dan memang pemandu lokal ya, ojek lokal. Jadi beliau udah tahu. Oh iya, by the way, kalau ada yang menanyakan kenapa kok saya nggak ikut ojeknya beliau, karena saya berdua teman bareng temen. Jadi nggak bisa bonceng 3 apalagi sama-sama beratnya aku sama temanku. Semoga gak berlumpur ya teman ya. Alhamdulillah gak berlumpur. Wah, habis ini motornya kerotok-kerotok. Wah, men. Tuh sutetnya jatuh, men. Kalau dulu kan kita kering, sekarang kan hujan jadi airnya banyak. Oh iya. Aja ya. Ya. Towernya sampai roboh, men. Tower sutetnya sampai tinggal separuhnya itu loh. Nah, ini alhamdulillah ya. Enggak berlumpur, teman-teman. Waktu saya sama Pak Puji itu berlumpur nih, agak berlumpur ya. Tapi hati-hati karena jalannya licin. Licin pasir soalnya ya. Ban depan saya udah agak gundul ini, ban belakang masih bagus. Kalau orang lokal udah gercep enak. Kalau orang pendatang seperti saya gini, hati-hati ya. Ini karena musim hujan ya, jadinya banjir teman-teman, danaunya ya. Buangan airnya licin, hati-hati. Sebenarnya sih enak ikut ojeknya ya, tinggal nyetir, kita tinggal ngevlog, bisa nanya-nanya. Kok gini kita masih nyetir sendiri, masih habis bensin sendiri. Yang berlumpur tuh biasanya di sana, di sebelah utara nanti tuh ya, biasanya ya. Ini kan udah sirtu, pasir batu.
Jadi sekali lagi kalau kalian nggak ada bareng sama orang lokal, jangan sekali-kali naik ke atas ini, nggak boleh. Nanti diusir sama security-nya teman, sama BPLS, Badan Penanganan Lumpur Lapindo Sidoarjo mungkin ya, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mungkin singkatannya. Sebelah kanan kita ini SD yang terbengkalai. Ah, ini saya inget nih, dulu saya yang nerbangin drone ini dari sini teman, yang keliling drone yang sempat viral, ukuran saya sekitar 500.000 view atau 400.000 itu ya. Saya nerbangin dari sini, saya muter. Salah satu tempat take off-nya di sini teman. Buset. Pak Pujinya udah cekatan, jauh banget. Saya masih agak sedikit kedur ini. Bawa box berat. Untung motor saya udah gak jinjit. Tapi tetap aja berat motor saya, men. Nah, itu kita di kode sebelah kiri, belok kiri. Nah, teman, ini pipa pembuangan air ya, bukan pembuangan lumpur, pembuangan air. Lumpurnya tuh tetap airnya disedot, dibuang ke tanggul apa ya, ke danau-danau itu. Nanti ditampung dulu terus dialirkan ke sungai. Wah, ini lumayan ini. Alhamdulillah kemarin lusa itu banjir ya di Gempol ya. Mestinya di sini juga ikut curah hujannya juga tinggi juga di sini. Tapi alhamdulillah ini kering, men. Oh, di depan ada mobil patroli itu. Oh, bukan ya, mobil pengangkut. Yang mobil lapangan lah, mobil proyek. Oh, teman saya kok hilang. Ada di belakang ternyata dia. Ini dia teman-teman, bulldozer. Mobil proyeknya ya. Wah, ini dia teman-teman, pipa-pipa penyedot airnya ya. Yang sebelah sini agak surut. 2 tahun yang lalu saya ke tengah sini itu masih sedikit basah teman-teman. Ini dia di sekitar tengahnya lumpur Lapindo teman. Kita masih belum ke semburannya ya. Tadi pas ketemu Pak Puji awal-awal, wah kayak kawan lama tak jumpa gitu. Nah, ini makam Kiai Anas Al-Ayyubi teman ya, sebelah sini ya. Ini sekarang malah tambah ceper ini karena lumpurnya terus meninggi. Nah, ini di sini ada tempat untuk orang, biasanya pejabat-pejabat ya, untuk ketika kunjungan ke lumpur Lapindo, teman-teman. Oke, kita oh jalan aja. Dulu kan lewat sini. Lewat sini ke sana ya dulu ya? Iya, enggak, itu dulu kan ke sana. Oh. Musim kemarau. Ini kan musim hujan. Nggak berani. Kita sana aja. Jalan aja ya, Pak ya? Iya. Oke. Hanya takut itu aja. Iya, ke sana jalan. Itu dia semburan lumpur Lapindo, teman-teman. Nah, maksud saya ini jalannya agak sedikit becek-becek begini. Tapi enggak, ini keras, men. Oh, keras, ini bisa dilalui dengan sangat mudah. Di sini banyak burung camar ya. Bangau kok camar. Burung bangau, teman-teman. Oh, hati-hati gembur nih. Kita ikuti saja beliau. Oh. Nah teman-teman, kali ini tetap di segmen lumpur Lapindo. Sekarang saya akan jalan kaki lagi di tahun 2022 ke tengah lumpur Lapindo, teman-teman. Ya, seperti apa? Yuk kita jalan. Di sini saya nggak sendirian, bareng Pak Puji dan bareng Mas Rahmat ya. Maksudnya rumput pun nggak bisa itu untuk sementara ini.
Ini kan tanah timbun dari gunung, rumput-rumput bisa hidup. Kali ini asli lumpur lapindo, seluas ini. Wah, dari pusatnya yang ada asapnya itu, Mas. Kita mari jalan-jalan ke sana. Oh, sekarang udah beda ya penampakannya, Pak ya. Dulu kan bisa masih lewat sana ya dulu ya. Dulu lewat sana, Mas. Oh, lewat sana dulu ya. Oh. Sekarang kan hujan. Hujan. Musim hujan nggak berani. Udah hampir udah berapa bulan ini kan nggak bisa ini. Kita lewat sini. Nah, teman, ini jalannya sekarang udah bergunduk-gunduk sekarang ya. Sebenarnya dibikin kanal. Loh, Mas. Loh, Allah Akbar. Jangan ikutin saya kalian. Guys. Ini telobok ini. Halo, sini tak pegang dulu. Nah, ini makanya kalian harus sama guide lokal. Udah saya suruh Mas ikutin saya. Tamen berangkangnya sih. Lo sandal ya? Sandalnya ketinggalan. Cuci kaki dulu di airnya dulu. Satunya yang susah itu biasanya. Di sini sengangan tuh, Mas. Agak awas itu agak nganu. Ada sendalnya yang satunya yang iya harus diopok-opok ya. Aku udah mau bilang jangan lewat tengah. Aku udah lewat sini tadi. Tadi sampai foto kenang-kenangan di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ya, belum pernah ke sini. Iya bener, Kuala Lumpur gak ada lumpurnya, ini malah ada lumpurnya. Ini loh susahnya, Mas. Ini di sini dah. Jadi teman-teman hati-hati yang mau lewat jalan sini karena masih gembur. Saya salin sandal dulu deh, bentar teman-teman. Takut sepatu saya jeblok ya. Tak ganti sandal dulu teman. Cek Mas, amit Mas. Aku tak saya ganti sandalnya. Iya bener. Ini sudah digali, dicangkul, tetap gak bisa juga. Berarti kita lanjut wis. Mas Rahmat nyeker. Gak panas Mas, enggak? Anget ya? Obat rematik. Terapi. Ini kita sedang berjalan menuju ke tengahnya sedekat mungkin. Karena ya ini musim hujan, teman-teman. Ini musim hujan. Ini mungkin di kamera nggak begitu panas karena saya pakai ND filter 32, jadinya nggak begitu silau, tapi sebenarnya ini silau banget teman-teman. Ini saya pakai topi yo. Satu meter 2 meter kalau dulu kan sampai 7 meter lebih, Mas. Sekarang masjid aja lantai 2, menaranya nggak kelihatan. Bayangannya itu paling tinggi kan masjid. Oh gitu. Kalau pabrik aja paling berapa meter. Tapi kalau masjid lantai 2, sak menara itu gak ketok. Ini sebenarnya di sini nih pas apa Pak? Pabrik apa rumah apa jalan tol sini di titik ini? Ini sekitar ada kampung. Kampung ya? Perkampungan ini semua perkampungan. Nah, ini. Itu mungkin daerah pabrik itu 25 pabrik kurang lebih segitu. Bisa dilihat teman-teman. Perkampungan. Iya. 2006 sampai 2022 masih nyala sih. Itu masih nyembur. Asapnya. Itu agak menggelembung ya di apa tanahnya tuh ya? Iya, itu kan kalau didorong ke atas ya. Tinggi sekali, Mas. Itu kan paling tengah gini. Ya kan ngalirnya yang rendah. Ini kan bikinkan kanal supaya airnya ngalir ke situ nanti dipompa ke Sungai Porong. Oh iya, ke penampungan. Dibikinkan kanal. Ini kanal baru apa udah lama Pak? Ya dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Iya. Kita kan bisa masuk sana dulu. Iya. Ini kebanyakan musim hujan, bikinkan kanal untuk menampung air. Sana nanti dibuang ke Sungai Porong. Itu sana motor nggak bisa turun Pak ya? Jangan, nanti sepeda sampean nggak berani. Nggak berani ya? Nggak berani. Daripada di kantor saya Daripada nanti nyelam sak motor-motor. Sampai tambah besar itu. Kalau dulu kita mah sampai sana mah. Itu sekitar 7 bulan 5 bulan kita nggak hujan, panas terus, kita berani sampai sana. Karena kan ini kita masih ngojek pun sepeda taruh sana kita ke sini. Iya, benar. Mari kalau kurang sana. Oke. Semana? Sampai mana? Semtok mungkin Mas. Terserah sampean. Sampean kan baru pertama sini. Jadi mampu
punya kaki Mas Nyeker ini. Lah tadi tak tawari sandal. Banyak belum kenal sini. Oh iya, belum kulo nuwun. Belum kulo nuwun. Tenang aja, berdurai Mas. Iya, Pak. Orang ojek jarang masuk ke sini. Paling sampai situ nggak mau ke sini. Kami tak ada ke sini nggak apa-apa. Nah, jadi katanya tadi orang ojek biasanya nggak mau masuk sampai sini karena ribet, teman-teman. Ini sama Pak Puji diantar ke sini. Iya, Mas, kayaknya nantaman bangun dari sini deh, Mas. Kenapa? Kelihatan bagus ya, Mas. Banyak. Enggak kelihatan. Iya. Nah itu dari sini lagi Mas. Yang agak terus. Terus jangan khawatir, ini keras terus semua Mas. Kalau udah sampai sana agak lunak itu. Oh, Nah, pokoknya yang itu yang agak lunak. Terus sampai tradisi. Hampir. oh ya ini. Jadi udah terus semua. Nah, teman-teman, sekedar informasi bahwa 1-2 tahun belakangan ini viral. Jadi di Lumpur Lapindo ini ditemukan logam tanah jarang mulia ya. Logam jarang tanah mulia. Jadi fungsinya bisa untuk baterai, buat bahan-bahan baterai, teman-teman, kayak lithium ion atau nikel itu ya. Kalau lebih jelasnya saya kurang paham karena itu harus diskusi sama orang di lab. Tapi viral, udah masuk TV kemana-mana, teman-teman ya. Sebenarnya udah dari tahun kemarin ya. Sudah masuk ini, Mas. Sudah dikaji. Udah dikaji dan bener, Be. Tinggal ditambang aja sebenarnya. Katanya di TV Sudah masuk beberapa webinar juga itunya. Nah, ini Pak Puji spesialis ngater YouTuber. Saya Niko Channel, Andrea Ramadan. Wah. Ikut-ikutan. Nah, ini ikut-ikutan. Ini YouTuber juga nih. barusan. Barusan. Belum banyak, belum kenal sandalnya tertinggal ini. Gak apa-apa buat Kenang-kenangan. buat nanam hari-hari buatnya, Mas. Nanam sandal ini. Siapa tahu viral, Mas. Amin ya Allah, amin. Amin. Nanti di intronya kasih itu sampai jeblok itu. Ya, siap. Jadi buat kayak dramatisir tuh. Orang-orang kan suka dramatisir, Mas. Oh iya, gempur loh. Nah, jangan. Iya, hati-hati. Pesannya ada tengah. Suara atap itu. Sekarang jam 9:30 itu panasnya udah siap. Oh, harus connect HP. Oh ya silau nih. Sekarang jam 9:30 nih. Kalau udah jam 1 makanya khawatirnya hujan Mas. Sini kalau udah jam 1 biasanya hujan. Hujan biasanya ya. Alhamdulillah nanti kalau kita sampai jam 12 insya Allah nggak hujan. Insya Allah nggak hujan. Kalau sana gini kadang-kadang sini hujan, sana nggak hujan Mas. Nggak Oh nggak beda. mesti. Soalnya kemarin lusa gempol banjir, Pak ya. Nah, banjir. Sini juga hujan, cuma kan ya hujan. Cuma kadang-kadang Nggak rata. angin deras sini biasa aja. Kadang-kadang sini deras itu nggak segitu deras. Oh ya guys, ini sebenarnya informasi. Ini sebenarnya sudah kalau ditarik lurus ini sudah ke tengah. Kalau kita semakin ke sana itu nggak ke tengah sebenarnya. Ke sana tuh ke arah kan ada kantor sana, Pak ya. Mana? Sebelah sana itu kan. Mentok sana itu kan kantor ya. Iya. Jadi ini sebenarnya udah sementoknya kita kalau ditarik garis lurus tengah. Kalau dari jam dulu tengah ya. Iya, tengah. Tengah, Pak ya. Kalau mau ke sana nggak bisa Nggak terlalu mendekat. karena kita ke timur. Yang itu bukan di sini, Pak ya. Ini termasuk perkampungan, Jatirjo ini. Ini termasuk Oh, perkampungan. ya. Salah satu saat tadi saya sangkut tadi makam ulama besar warga Korban Oh. Yai Anas Al Yaubi, makamnya di situ. Nanti kita review ya. Oh, gitu. Kira-kira makamnya di situ. Nah, itu. Tapi makamnya di bawah, Mas. Ya di bawah. Cuman diangkat, Cuma ditinggikan. ditinggikan. Bukan istilahnya mumbul, enggak. Kadang-kadang teman-teman ada yang bilang itu muka mumbul, bukan. Bukan. Tanahnya ditimbun aja ditinggikan supaya bisa tuh ya jarot Oh. para istilahnya ya siapa yang mau ziarah silakan. Kadang-kadang muridnya juga kan datang ke situ. Sekarang pindah di daerah Kerembung, Oh. daerah Pelosok. Apa makamnya tidak tahu gimana, Pak? Apa? Yang dari Kerembung, Pelosok itu apa? Pondoknya itu. Oh, pondoknya. Kalau makamnya Tetap di situ, sini. itu Oh, makam iya. ulama yang punya pondok pesantren situ. Itu bisa nanti kalau mau ke sana bisa jalan-jalan. Ini kita sudah berapa tahun? Ini sekitar 16 tahun lah. 16 tahun ya, dari Mei 2026. 29 Mei 2006. 29 Mei 2006 sampai sekarang Februari 2022. 16 tahun. 16 tahun ya. Terus gitu. Itu adalah poros tengah juga. Cuman udah nggak menggelembung sana, Pak. Udah nggak. Kalau keluar cuma kan nggak begitu besar. Nggak begitu besar, 1 ya? meter 2 meter karena ketebalan lumpur aja hampir 18 meter lebih itu. Bayangkan kalau masjid lantai 2
Sak menaranya nggak kelihatan berapa meter gitu aja. Ini tanggul udah berapa meter tanggul Pak tingginya? Dari dasar jalan raya ibarat gitu. Kalau 15 meter lebih tuh Mas. Tanggul 15 Ya, meter. tanggulnya itu kan tanggul SAP 3. Kalau ya SAP paling yang SAP 3 itu mungkin lebih. Kan ada SAP 1, SAP 2 yang itu SAP 3. Ya kalau tower, bukan tower apa? Tiang listrik ya? Tiang listrik di sini nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Itu kan Jawa Barat itu udah pada roboh itu. Oh. Tower itu. Jadi lebih tinggi daripada tiang listrik udah tanggulnya Itu ini. sebelah selatan sana itu. Yang tiang listrik biasa daringan itu ya udah Udah nggak kelihatan, nggak kelihatan. Iya. yang biasa listrik yang dari tiang itu. By the way, ini panas banget. udah keringetan, apalagi yang jaketan. Gimana? Balik? Ya, Nerbangin drone dari sana ya. Sampai ngerekam aja pondoknya makamnya Kiai Anas ya. Ya wis, ayo kita balik dulu karena di sini lumayan setengah 10, men. Ini udah panas ya. Sandalnya 16 jeblok. tahun Mas kepanasan di sini. Dulu kalau turis itu pas ada penelitian 1 hari di sini betah. Cuma bikin apa itu tenda tok itu. Turis dari Amerika itu penelitian. Wah, itu dia. Penelitian unsur tanah jarang, maksudnya kemungkinan itu Mas. Kandungan-kandungan mineral yang ada di ini. Itu kok ada petugas itu di depan. Bukan petugas itu yang masuk tadi nggak ada orangnya, sekarang ya nanti ada kasih 10.000 aja. Tadi jaga jalan itu masuk, nggak ada orang buat apa kita bayar. Ya kasih nggak apa-apa, itu orang ojek juga tuh. Oh, orang ojek, bukan orang. Ya itu untuk orang ojek, tapi sekarang minta masuknya untuk portal. Oh, tuh gitu. Sebenarnya nggak berhak narik karena tadi nggak ada orang, jadi baru ribet. Oke. Tak pikir dari orang BPLS-nya itu. Bukan, kalau BPLS ngelarang nanti saya yang ngadepin. Awas licin Mas. Jalannya setapak gini kayak di puncak Garuda Gunung Raung. Kalau sama kedua ke sini, kalau ada BPLS mungkin nggak ada yang awal, mungkin ya ditegur sampean. Iya, jelas saya pernah lewat PLN sana tembus tuh Pak. Iya. Udah ditegur. Boleh sampean. Kalau itu ada Pak Puji, apa Mas terus. Yang awal itu, yang awal korban rumput. Ya, bukan mentang-mentang, cuma kita kan warga kota. Warga lokal yang terdampak. Masuk cari nafkah di sini juga nggak dibolehin kan? Ya kan logikanya kan gitu Pak ya. Kita juga kan Terdampak kan? nggak istilahnya, kecuali kalau ngambil lumpur 1 truk itu nggak berani saya. Saya kemarin yang dari Surabaya itu, Ya. ngomong ke saya temannya Cak Son, suruh nyari Pak Puji. Oh nopo Mas? Ayo masuk ke sana. Hampir nggak tahunya minta lumpur. Kedua kali lagi ke sini, 2 kali bawa kontak Pak saya, kalau di bawahnya 20 sak berani, kalau di atas itu saya nggak berani. Buat apa Pak mereka Pak? Nggak tahu penelitian apa, Surabaya itu. Kok nggak ada izin ibaratnya pakai nama saya tapi nggak ada izin ke saya itu ibaratnya. Ya nganu. Nompleng dari YouTube gitu kan? Ya iya. Tahu dari YouTube-nya Cak Son gitu. Saya, pokok kenal saya Mas. Saya dari Cak Son nomornya. Oh iya, itu kan gitu biasanya. Padahal nomornya jenengan ya hilang dari HP-ku. Baru minta pas Mas Niko kemarin itu ngabari. 1 bulan yang lalu kalau nggak salah itu. Apa Man? Hah? Apa Man? Kalau keselap ngono. Hah? Ala ini caranya ya karep dong aku sing. Iya mrene keselap ngono ngomong. Oke, kita turun, kita kembali ke motor. Kalau sini sandalnya kamu buang gini. Terus mau santai nih. Wes dihilasin aja. Dah dihilasin aja sandalnya. Oke, kita sudah kembali lagi ke motor. Untuk yang video di tengah Lumpur Lapindo kita cukup sampai sini dulu. Kita lanjutkan lagi muter-muter tanggulnya teman-teman. Ya naik motor ya. Ini sekarang saya lagi di tempat teduh di Lumpur Lapindo. Tepatnya ini jalan akses menuju ke tengah. Ini namanya tempat apa ini Pak? Ini dulu persis dari waktu ke sini. Ada namanya nggak? Geraha apa? Nggak ada ya? Nah, saya taman lah. Taman lah ya. Taman ini tempatnya dulu pejabat kalau ke sini ya tempatnya.
Nah, jadi tempat ini seperti kayak dom ya, kayak ada terpal terop raksasa, dan di sini nggak gitu panas, cuman keringetan. Kalau kalian ke luar sana dikit itu udah panasnya nyengat banget. Nah, tempat ini sering dijadikan tempat, karena memang tempatnya ya, para pejabat yang datang untuk meninjau lokasi Lumpur Lapindo, termasuk orang dari BPLS, mungkin pejabat-pejabatnya ya. Sama Pak Presiden kita, 2 presiden tuh pernah ke sini. Yang pertama Pak Susilo Bambang Yudhoyono, udah jadi sini ya Pak ya? Oh, iya. Pak SBY udah jadi, kemudian Pak Jokowi tahun berapa Pak sini? Tahun 2000, sebelum jadi presiden 14 kalau nggak salah. Oh, sebelum jadi presiden, pas kampanye ya? Ya mungkin. Setelah jadi ke sini lagi 2 kali. Oh, 2 kali setelah jadi ke sini lagi. 2 kali. Tahun berapa tepatnya yang 2 kalinya? Lupa ya? Yang 2015 kalau nggak salah. Oh, 1 tahun setelahnya. Kan nggak salah 2014, 15 jadi mau ke sini lagi. Oh, oke. Jadi ya seperti ini suasana teman. Ayo kita ke sana. Langsung ke sana aja. Ini di sini ada apa aja ya? Yang jelas ini ada kayak dome terop raksasa. Nanti bisa kita lihat dari drone juga seperti ini. Nah, ini bersebelahan sama makam Kiai Haji Anas Al Ayyubi. Kita nggak ngambil gambar sana karena sudah, dan karena nggak ada juru kuncinya, jadi nggak boleh ngambil gambar sana. Ini di sini ada kayak bangunan ya. Ini mungkin bekas kantornya atau untuk yang pejabat-pejabatnya ke sini, dan sudah terbengkalai. Tidak apa ya? Yes, tidak ada fungsinya. Ini spandeknya udah lepas semua. Ini spandeknya teman, pakai baja galvanis. Awas ada paku di sini ya. Saya ke dalam nggak kelihatan. Nah, ini ada ruangan sini. Dan dikunci teman, nggak bisa ya. Ada tandon sini, tapi saya nggak tahu apa ada airnya. Eman ya. Nah, di sini ada pintu terbuka. Kita akan cek teman-teman ya. Ini WC ya. Oh iya, WC. Jadi mau beol sini masih bisa, tapi nggak bisa disiram karena nggak ada airnya. Nggak ada airnya, dan di sini ada air. Tapi airnya kotor banget. Airnya kotor banget. Nah, di sini ada WC teman-teman. Dan masih ada bekas jejak kakinya orang. Ini nggak tahu nih, orang mau terpaksa ngising di sini mungkin kali ya. Mungkin masih bisa WC-nya. Ini ada airnya kotor banget. Makanya teman saya tadi nggak jadi cuci kaki. Nah, ini masih bersih ini teman. Ya sedikit bersih ya untuk ukuran di sini. Di sini ada antena mancar radio. Ini besinya masih bagus. Tapi ketika saya lihat dari luar, lihat dari jauhan, ini kok udah agak mengkedut ya besinya. Jadi saya khawatir tadi mau masuk motor ke situ, takutnya ambrol. Kita coba lihat las-lasannya ya. Penampangnya itu ya khawatir aja sih. Dan di dalam sini nih enak ya, langsung signifikan banget, nggak begitu panas. Tapi ketika kita keluar sedikit ke sana, oh itu panasnya luar biasa. Panas banget. Oke guys, kita lanjut lagi setelah kita dari tengah, syuting tengah, video tengah, dan ambil drone dan syuting ini tempatnya presiden berkunjungan ke sini. By the way, sebelum saya meninggalkan tempat ini atasnya ini bisa ditarik teman-teman, bisa disetel ya. Jadi kayak korden, serep gitu ya. Yuk langsung aja lanjut yuk. Ini kita lanjut ke kapal. Habis dari kapal penyedot air, kita langsung ke muter ya. Perjalanan masih panjang. Ini jam setengah 11, mungkin jam 1 atau 2 kita baru kelar. Yuk kita jalan teman. Ini soalnya Mas Rahmat mau ngambil video ya di kapal. Ini ada kayak tambak-tambak ya, di bendung. Mungkin tempatnya ikan atau tempatnya apa. Nah dia teman, gambarnya lebih dekat ya. Untuk nyedot lumpur lapindo. Bentar, saya turun ke sana juga. Yuk, saya nggak usah lepas helm aja, langsung aja teman-teman. Karena nanti saya sambung sama video drone ya. Saya cuma tinggal ngambil audionya aja dari sini. Saya rekam pakai HP. Ini kita masuk ke sini teman-teman ya. Wah itu dia kapalnya teman-teman. Ini ada bekas potongan-potongan
selangnya ini keras banget ya teman-teman ya. Wah, keras banget selangnya, keras kayak batu. Itu Mas Rahmat sama Pak Puji. Jadi kita yang nggak bisa naik ke atas kapalnya teman, karena terpisah. Nah, para pekerjanya pun harus naik lewat perahu ke sana. Itu dia kapalnya, kita zoom lebih dekat. Wah, ini dia penampakan kapalnya teman. Apa? Nah, putus, berarti biasanya kan sana itu pipanya gitu. Pipanya panjang banget itu. Tengah-tengah sana. Oh, di jalan itu. Kalau dia berjalan, dia biasanya disambungkan. Itu ada orang di sana teman. Hujan panas. Angin Hujan pada. Pokoknya kalau nggak kena petir itu saya biasanya digubung nggak turun. Kalau ada petir saya nggak berani. Makanya jatuh pohon kelapa mas. Itu ada tangkinya apa itu teman, bisa dilihat ya. Ngambil foto dulu. Ini coba lagi gak berkabut, ini bagus, itu ada kelihatan Gunung Penanggungan dan Arjuna. Ini siapa ya tongnya ya? Ini keras banget ini. Karetnya keras banget ini. Keras banget. Udah karet. Air tampungan hujan teman. Ini saya tukar posisi, Mas Rahmat di depan karena dia sering ketinggalan di belakang. Gak enak ya, khawatir jeblok lagi kakinya. Oke. Nah, ini persimpangan. Kalau ke kanan kita ke arah Embong Besar, ke kiri kita lanjut tur full lumpur Lapindo keliling ya. Ini nggak tahu apakah kita lewat kirinya atau lewat kanannya. Kita tergantung sama Pak Puji. Semoga kalau bisa lewat kiri, tapi kalau beliau lewat kanan berarti lewat kiri nggak bisa. Oke, bisa berarti ya. By the way, panas banget, suhunya 32 derajat Celcius. Ini jujur saya baru pertama motoran naik ke sisi sini, ya. Hati-hati ini kerikil, bener gak lumpur, cuman kerikilnya men. Kok bisa ganggu pandangan ya? Saya lewat kanan aja, ngikutin jalurnya beliau. Ini gear saya udah nancip, ini gear motor saya. Semoga gak ada lumpur-lumpur, jadi biar gak terlalu begitu narik banget ya. Bisa dilihat teman-teman, ini padang lumpur Lapindonya sebelah sini. Mungkin kelihatan banget jelas di kamera.
Kecepatan saya berapa ya? Jelas 20-an, 20 sampai 30-an. Oh, 25-an, teman. Ketutup topi soalnya. Itu masjid yang pernah kita review. Ini katanya beliau kalau keliling lumpur Lapindo gini tanggulnya full ya, full putaran itu 360 derajat maksudnya ya, ujung ketemu ujung itu sekitar 15 kilo teman. Ini bisa dilihat musim hujan begini tahun 2022 terbaru. Sebenarnya saya penasaran ketika Semeru erupsi itu apakah ada dampak efek ya, kan sebenarnya kan di dalam perut bumi itu ya, semburan magma dan lain-lain. Ternyata lumpur Lapindonya malah semakin ini mengecil, nggak berhenti, cuma menyembur, cuman mengecil ya. Ntar cek rekaman dulu. Oke, rekam 3 menit jalan. Ini kita iring-iringan dikawal sama Pak Puji. Kalau yang butuh nomornya nanti bisa kalian lihat di deskripsi. Kalau motoran bisa dipandu langsung naik gini, atau bisa kalau cuman kalian sendirian bisa boncengan. Kalau berdua bisa ada teman ojeknya lagi. Kalau kalian misalkan nggak mahir nyetir, katakan cewek gitu ya, atau cowok tapi kurang mahir nyetir gimana, atau motornya nggak fit, bisa boncengan sama tukang ojeknya, nanti bisa diatur. Nah, ini di depan kita belok kiri. Di depan itu sudah kampung makamnya yang masjid yang pernah kita review teman ya. Itu ada jalan raya di depan itu. Ini kita belok kiri. Ini enak, mantep banget jalannya, sudah sirtu sekarang, pasir batu, bukan lumpur seperti dulu teman. Tapi tetap hati-hati. By the way, ini jalannya licin, pakai banget ya. Saya cuma berani 20 km per jam ini teman. Gigi 1 tok ya. Biar nggak terlalu berat motor saya, karena motor saya memang berat. Di kamera kalian tidak akan merasakan licinnya jalan ini, karena hyper smooth ya, GoPro ya, sudah ada stabilizernya ya. Memang tidak berguncang-guncang seperti jalan bergelombang, tapi jalannya licin. Jadi ban depan nih kelok kanan kelok kiri seret gitu loh, kayak ya jalan kalian jalan di pasir batu gimana. Hati-hati, ini jalannya meninggi banget. Langsung segera turun kaki dan injak rem jika kalian sudah mulai nggak seimbang badan, karena kalau sampai gasnya nyelong ke depan ya jatuhnya ke sini. Ini ada masjid teman. Mungkin kalau mules bisa numpang sini ya. Kalau kalian mau tur lumpur Lapindo, siapkan perut kalian jangan sampai mules ya. Karena tidak ada WC. Kecuali kayak tadi ini masjid, apakah bisa dinumpangin, saya kurang tahu juga. Suhunya naik jadi 38 derajat Celcius sekarang. Nggak terasa panas karena angin. Nah, maksud saya tadi tuh kalau kita mau lewat jalan lain bisa lewat jalan kanalnya, tanggulnya itu. Cuman ya ada beberapa yang tergenang air, kalian harus berenang atau rendem. Nah, ini kita turun di depan teman. Ini sebenarnya putusan dari arah jalan tol ya. Hati-hati turun karena licin. Gimana mas? Langsung apa foto-foto? Langsung aja? Langsung, oke. Oke, kita lanjut. Sama ini ada kapal penyedot air dari PT Nindya Karya ya. Tapi untuk khusus Lapindo, jadi Nindya Lapindo mungkin tulisannya. Kita lanjut lagi perjalanannya.
Ini lebih cepat daripada tahun kemarin. Tahun kemarin saya detail, tiap ada pembuangan saya rekam, tiap ada pembuangan saya rekam. Ini detail, paling agak detail, cuman langsung touring gitu ya. Mungkin cuman gak sampai jam 1 udah pulang kayaknya, udah finish mungkin. Karena gak banyak ngobrol. Kalau dulu saya sama Pak Puji ngobrol, jadi Pak Puji pelan dan berlumpur. Ini jalannya enak, udah sirtu. Tapi gak tahu nanti motor saya ini konesnya gimana ya. Pastikan motornya sehat ya. Ini saya jujur rantainya udah mulai kendor dan gearnya udah nancip. Ini ada kampung yang terbengkalai teman-teman ya. Wah, seperti ini ternyata teman-teman. Dulu saya pernah ngedronein itu yang di sana, sebelah sananya itu, yang ada anak-anak main layangan kalau nggak salah. Setelah sini teman-teman ya. Wow, Masya Allah. Itu nggak ditempatin kayaknya. Soalnya temboknya udah rempal-rempal, masa ada yang nempatin? Tapi di situ ada orang bakar-bakar. Ya mungkin orang kebun ya. Ya kalau mau nempatin ini teman-teman, ini bisa banjir di situ itu. Karena air resapan lumpur Lapindo dari tanggulnya itu ya pasti akan merembes ke sana. Tapi kebanyakan nggak ditempatin loh. Jendelanya udah banyak yang bolong-bolong. Itu Pak Puji mengarahkan lampu lighting ke kiri, mungkin menunjukkan ada rumah yang tenggelam ya. Karena Mas Rahmat di depan itu pengen tahu lokasi rumah yang tenggelam itu sebelah mana teman. Itu semburan ada sebelah kiri. Saya nggak bisa terlalu noleh ke kiri karena saya harus fokus nyetir. Lumayan motor saya tinggi dan berat ini. Itu ada banyak burung camar. Burung bangau ya, kayak kecap bangau teman. Ini masih separuh putaran lagi ya kalau kita finishnya dari PLN tadi. Masih jauh. Semoga gak bocor bannya. Bisa dilihat teman-teman ya, lumpurnya mengeras seperti ini. Wah, ini ada puluhan ribu rumah katanya yang tenggelam. Saking luasnya teman-teman, saking luasnya. Gak tahu berapa ratus ribu korban jiwa ini yang terdampak ya. Saya lupa data-datanya itu. Soalnya saya udah bahas detail banget ya di video-video dulu. Saya ini hanya mengulang lagi. Ini pipanya masih menyambung sampai sini. Mungkin nyedot ke tanggul sebelah sananya. Ini kita belok kanan ke sana. Oh, pipanya ada pelampungnya. Pipanya ini keras banget, Pak. Keras banget tadi itu. Padahal karet ya di luarnya ya. Karet macam apa itu, keras banget. Nah, itu ada pipa pembuangan juga ya. Tuh ada pembuangannya di situ, teman. Ini ada genset floating booster. Booster mengambang. Booster apa ini? Saya nggak tahu ini. Itu ada berbuih-buih ya, saking tercemarnya ya airnya ya. Mungkin ada yang nanya, Bang, itu ada ikannya nggak di Danau Lumpur Lapindo? Nggak ada. Nggak ada teman-teman, karena tercemar ya. Ya mungkin kalau bakteri-bakteri kecil, bakteri perintis tuh mungkin ada. Kamera rekam, oke, masih oke.
Ini kita belok kiri, kita sudah ada di desa atau Tanggul sebelah timurnya teman. Oh alhamdulillah ini udah keras ya. Saya pikir ada lumpurnya atau jalannya tuh gembur ya. Tapi alhamdulillah ini nggak gembur, jalannya enak, ini mantap. Motor gak ada masalah, cuman memang harus sigap, harus seimbang karena jalannya geliur-geliur. Saya coba pertahankan pakai gigi 1, RPM rendah, dan nggak terlalu merongrong mesinnya. 5000 RPM lumayan merongrong ini. Kalau gigi 2 dia agak sedikit nyendat-nyendat dan butuh kenceng. Bahaya sini kalau kenceng teman. Tapi ini aman jalurnya sini. Yang nggak aman tadi yang tanjakan-tanjakan sebelah sana itu. Saya pantau kanan kiri di spion belakang nggak ada petugas atau nggak ada orang yang bekerja sangat signifikan, karena memang tanggulnya mungkin sudah selesai ditinggikan, nanti ada mungkin part berikutnya tapi nggak tahu kapan, jadi tidak ada truk lalu lalang. Kalau dulu saya yang sama Pak Buji itu ada truk lalu lalang banyak sekali, seringkali kita harus mengalah. Itu ada Gunung Arjuno dan penanggungan seandai kata tidak berkabut teman-teman ya, ini berkabut banget sana itu. Buset. Batunya mulai tinggi-tinggi ini. Mulai licin banget. Kita sekarang sedang menuju ke arah barat, dari timur ke barat. Semoga agak bocor bannya ya. Batunya tajam-tajam dan tinggi-tinggi teman-teman. Ini mungkin motor saya udah kangen sama jalan aspal ini. Set, hampir jatuh. Panasnya luar biasa, 39 derajat Celcius. Sekarang mungkin jam 11 lewat ya, atau setengah 12an mungkin, bisa jadi. Insya Allah sampai finish nih nggak sampai jam 1 atau jam 2. Jadi kita bisa pulang sebelum sore hari, karena saya mau ngambil banner untuk dimsum kedai saya teman. Total 15 kilo kita kalau mengelilingi tanggul begini. Jangan terlalu ke kanan ya, karena takut jeblok jalannya. Pak Puji udah di sana, cekatan banget beliau. Ini saya pakai box soalnya motornya men. Rantai udah kendor. Semoga jangan sampai los, rantainya jangan sampai lepas ya. Ini airnya banyak banget. Oh ya, saya ingin flashback bahwa tahun kemarin itu ada demo teman-teman, entah 2020 akhir apa 2021-nya ya. Sebelah kanan kita ini ada desa, itu kekurangan krisis air bersih. Ya, jadi sampai demo ya, jadinya sama pemerintah akhirnya ya solusinya ya beli air pemerintah. Jadi mereka itu warga sini yang sekitar kanan saya ini itu menunggu air bersih kiriman dari truk. Karena krisis air bersih. Ya, di musola itu baunya tuh banger ya. Nah ini ada petugas kayaknya. Oh bukan orang anu rumput biasa, tapi helmnya helm proyek. Jalannya makin gak enak atau motor saya nggak enak. Ini motornya ditutup ini teman, karena saking panasnya. Pak Puji ngebut cekatan banget. Hampir kepleset lagi. Hati-hati, sebelah kanan saya ini tinggi banget, 3 meter 5 meter ada mungkin teman. Jatuh ya udah, penting meloncatkan diri, jangan ikut jaga motor ya, gak bisa. Ini udah mulai kocak motor saya kayaknya nih. Tapi daripada jatuh ke kiri mending ke kanan. Tapi gak mending sama sekali. Mending jangan jatuh sama sekali. Ya rekaman, oke masih rekam aman, 17 menit. Kita belok ke kanan.
Ada pelampungnya nih teman. Nah sebelah kiri kita ini ada perumahan apa gitu ya. Tuh ada pipanya juga teman. Iya perumahan sini tenggelam. Sudah nggak ada satupun ujung dari gentengnya teman. Bukan dipapas ya, tapi emang udah nggak ada. Cek baterai dulu, tinggal berapa baterai? Oh masih ada. Saya pakai double visor aja wis. Karena silau banget men. Mungkin kalian yang lihat dari kamera tedu-tedu aja karena ya ini apa namanya? Pakai ND 1000, ND 1000, ND 32 paling. Ini ada kampung-kampung lagi. Nanti kita lewat dekatnya rumahnya Via Valen. Semoga viral habis ini ya. Jangan terlalu ngebut, bahaya. Wow men, merembes men. Bisa dilihat teman-teman ya, itu merembes banget itu perkampungan di bawah airnya. Mungkin dari kamera gak kelihatan. Kenapa saya agak ke kanan ini? Di depan ada orang. Siapa? Apakah tukang rumput? Di depan bisa dilihat mungkin teman-teman. Saya sorry kameranya kurang ke kanan mungkin karena saya harus fokus lihat depan. Itu ada pembuangan juga, penyedotan untuk yang di waduk sebelah sananya tuh ya. Itu mereka di depan berhenti, nggak tahu mau ngapain. Wah, rumputnya udah dipangkas di sini nih. Mungkin kita nggak sampai ke PLN lagi ya. Enggak. Mungkin kita nggak sampai ke PLN lagi karena mungkin kita turun di dekatnya rumahnya Via Valen mungkin ya. Tapi nggak tahu juga, tergantung dari Pak Puji nanti tour guide yang ngater ya. 39 derajat Celcius, lumayan. Ini kayaknya jalan kanan ini sempit banget ya. Udah langsung kayak jeglongan banget ke kanan ini. Saya usahakan motor mepet sekiri mungkin, dekatnya semak-semak tengah ini. Berarti truk udah lama gak lewat ini. Kenapa? Karena rumputnya yang tengah ini tinggi banget. Hampir jatuh men. Hampir jatuh.
Saya tetap ambil jalur kanan meskipun di depan Mas Rahmat pindah ke jalur kiri. Di depan mereka berhenti, nggak tahu mau kemana. Ada masjid tenggelam, sudah tinggal 1/4 atapnya. Langsung turun jalan raya. Oh, oke, heeh. Ambil gambar? Udah ya? Udah cukup. Oh, berarti kita nggak muter sampai ke PLN, Tanggul sebelah baratnya. Jadi untung tadi saya sudah ngerekam dari arah jalan raya ya teman-teman. Karena ini berarti langsung diturunin lewat jalan raya ya, lewat dekat rumahnya Via Valen. By the way, rumahnya Via Valen sebelah mana ya kalau dari sini ya? Lupa saya. Agak ke kanan mungkin ya. Gara-gara saya mau ngecek bensin, langsung mau selip ke kanan, men. Kalau selip ke kanan apa bisa naik ya? Bisa, kayak ada jalan. Berombak. Hati-hati, licin di depan ini karena bekas rumput-rumput. Sembarang. Jalan raya dulu. Boleh. Gimana, Mas? Bisa, foto-foto. Oh ya, 24 menit rekaman. Ye, udah mau jalan raya. Motor saya udah kangen jalan aspal. Tak pikir turun lewat sini, ternyata nggak turun lewat sini, turunnya lewat sana. Wah, ada mobil naik ternyata teman. Nah, ini jalannya udah jalan di Ibu pakai ini apa namanya, pasir Gunung Kapur, enak. Di depan ada penelitian, kita lihat ya. Oh, penelitian apa itu? Wah, ternyata baru di sini teman-teman. Diimbuk pakai ini batu kapur. Ini mungkin terdekat ngambil di Gresik mungkin kali ya kalau di Jawa sini ya. Kalau di Bangkalan kan di Bukit Jati sama di Arosbaya. Mungkin di Jawa sini ada yang Bukit Kapur, yang Jawa Timur sebelah sinian mungkin. Seingat saya sepanjang Gresik sampai Lamongan batu kapur begini nih, batuan kars. Nah, kalau di Lumpur Lapindo sini nggak tahu. Dekat sini mungkin di Pasuruan ada atau di Bangil ada. Kayaknya gak ada deh. Mungkin ada yang tahu, bisa tulis kolom komentar di bawah teman. Di dekat sini ada pasir kapur, Bukit Kapur gini di mana ya dekat sini ya? Setahu saya ya di Gresik sampai Lamongan itu, di Bunga, Ujung Pangkah dan lain-lain. Panasnya turun sekarang jadi 38, 37, 38an. Tadi 39. Gak sampai nyentuh 40 sih, tapi ini hawanya bener-bener
sumuk banget, pakai banget. Nah, jalan gini kan enak, agak-agak tanah meskipun berbatu. Kalau sepanjang jalan tadi tuh gak enak teman. Oke, kita turun di sini. Kita nggak ke arah kiri, kita ke kanannya. Kenapa itu? Kok dicowel? Ada apa itu? Oh, nggak usah lanjut, disuruh lanjut katanya. Gak tahu kenapa. Ya, saya nggak mendengar apa-apa, cuma dicowel gitu loh. Nah, kita turun muter di sini teman. Jadi kita nggak sampai mentok ke sana ya. Nah, ini sih nggak licin, masih keras lumpurnya, lumpur genangan airnya ini. Nah, ini enak, ini nggak gitu terjal teman. Ini kita cek apakah licin enggak. Enggak sih, aman, masih aman. Jadi karena berputar-putar begini enak, enggak begitu terjal tanjakan dan turunannya, masih aman. Cek kanan kiri, aman. Alhamdulillah, kita sudah di jalan raya lagi. Nah, ini kita masih ngikut Pak Puji mau diberhentikan di mana? Karena kita mau melakukan ya mungkin makan-makan dikit atau pembayarannya dulu ya. Oke. Nah, nih di gardu sini kita istirahat dulu.